Alat sadap Pegasus mampu mengambil alih perangkat elektronik tanpa diketahui targetnya. Konsorsium Indonesia Leaks menemukan indikasi keberadaan alat sadap itu diimpor ke Indonesia. RUU penyadapan penting untuk mengawasi akuntabilitas penggunaannya. Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang pembelian alat sadap oleh lembaga negara karena lemahnya perangkat hukum dan pengawasan membuka celah adanya penyalahgunaan. Kekhawatiran penyalahgunaan alat sadap bermula dari hasil investigasi Indonesia Leaks yang menengarai ada pembelian Pegasus buatan perusahaan Israel NSO Group Technologies oleh polisi dan Badan Intelijen Negara setahun menjelang pemilihan umum 2019. Perangkat lunak seharga ratusan miliar rupiah itu mampu dengan mudahnya menginfeksi perangkat elektronik target memakai malware untuk mengambil data foto, percakapan, dan nomor kontak. Bahkan sampai merekam pembicaraan jarak jauh. Nah, dengan kemampuan sedemikian rupa, adanya undang-undang yang membatasi penggunaan agar tidak keluar jalur menjadi amat penting. Pembelian software ini juga janggal karena Indonesia tuh tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga tidak memungkinkan terjadinya transaksi dagang. Saat ini, pembahasan RUU penyadapan masih alot. Kepala Badan Keahlian DPR mengklaim rapat pada 30 Mei lalu dipenuhi berbagai usul untuk memastikan RUU penyadapan sejalan dengan perspektif hak asasi manusia dan agar penyadapan tidak disalahgunakan. Draft rancangan undang-undang setebal 25 halaman dalam rapat itu mesti melewati persetujuan Komisi Hukum agar bisa dikirim ke Badan Legislasi untuk proses harmonisasi. Naskah tersebut akan mengatur mekanisme dan kewenangan penyadapan sejumlah lembaga negara seperti KPK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, BNN, dan BNPT. Namun, kewenangan penyadapan Badan Intelijen Negara tak tercantum dalam RUU ini. Advokat dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa dalam laporan majalah Tempo terbaru menegaskan bahwa RUU penyadapan itu sangat penting. Apalagi saat ini, menurutnya banyak pihak yang mampu menyadap, termasuk mereka yang bukan aparat penegak hukum. Mereka-mereka ini tak pernah dijatuhi sanksi. Tapi memang, penyadapan dalam sejumlah kasus itu amat berguna untuk mendeteksi atau mengungkap tindakan kriminal, terorisme, dan korupsi. Akan tetapi dalam prakteknya, harus diakui, alat sadap juga sering disalahgunakan. Mereka yang kritis terhadap pemerintah dan lawan politik bisa menjadi target operasi tergantung kepentingan pemegang alat sadap tersebut. Kolaborasi Jurnalis Investigasi Global, Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP, serta Forbidden Stories mengungkap penyimpangan penggunaan spyware untuk memata-matai aktivis, jurnalis, dan politikus di berbagai belahan dunia. Kolaborasi itu mengungkap setidaknya ada 50.000 nomor telepon yang sudah menjadi target penyadapan Pegasus. Temuannya didasari hasil forensik Citizen Lab dan Amnesty International. Mereka mendeteksi ada 37 telepon seluler milik aktivis hak asasi manusia, pengusaha, dan jurnalis yang disusupi Pegasus. Seperti yang ditulis di koran Tempo edisi 12 Juni. Peneliti Citizen Lab asal Indonesia, Iren Putranto, menduga Pegasus sudah dipergunakan secara luas di Asia Tenggara. Nah, pada 30 September 2022, Reuters melaporkan setidaknya 12 pejabat tinggi pemerintah dan pejabat militer di Indonesia menjadi target serangan spyware atau perangkat pengintai buatan NSO Group. Investigasi ini diprakarsai selepas dugaan meningkatnya penggunaan Pegasus di belahan dunia. Tak terkecuali yang menimpa jurnalis Jamal Khashoggi saat dibunuh pada 2018. Saat itu, Khashoggi dibunuh selepas menyambangi kedutaan besar Arab Saudi di Turki. Jenazahnya belum ditemukan hingga kini. Komplotan pembunuh ditengarai memata-matai Khashoggi dengan menggunakan Pegasus. Fakta ini diperkuat setelah Citizen Lab menemukan malware Pegasus di telepon seluler milik tunangan Khashoggi. Penggunaan alat sadap yang tanpa kontrol ini dianggap sangat mengkhawatirkan. Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet mensinyalir alat sadap kerap disalahgunakan untuk meredam kelompok aktivis masyarakat sipil, jurnalis, dan kelompok oposisi politik. Jangan sampai alat sadap di Indonesia digunakan setiap ada perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Saya Ricky, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.